berjuang di abad 20? Itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno? Kata bukan sekadar bunyi. Kata sering kita anggap ringan, sekadar rangkaian suara yang lewat di udara. Padahal dalam kehidupan sosial, kata adalah pembawa makna, dan makna adalah sesuatu yang hidup di dalam pikiran kolektif. Ketika sebuah kata dilepaskan ke ruang publik, ia tidak lagi milik si pengucap, melainkan milik siapapun yang mendengarnya. Di masyarakat yang religius dan historis, kata tidak berdiri sendiri. Ia membawa beban pengalaman, luka masa lalu, dan rasa hormat yang diwariskan lintas generasi. Satu istilah bisa menjadi jembatan, tapi juga bisa menjadi pisau, tergantung di mana dan bagaimana ia digunakan. Maka persoalannya bukan sekadar apa yang dikatakan, tetapi kemana kata itu jatuh. Di ruang publik, bunyi berubah menjadi simbol dan simbol tak pernah netral. Disitulah awal dari semua kontroversi dimulai. Ketika niat baik tidak lagi relevan. Banyak konflik besar lahir bukan dari niat buruk, melainkan dari niat baik yang gagal membaca ruang. Dalam etika komunikasi publik, niat adalah urusan pribadi, sementara dampak adalah urusan sosial. Dan sayangnya, masyarakat selalu menilai yang kedua. Seseorang boleh merasa tulus, merasa benar, bahkan merasa sedang menjelaskan sesuatu yang penting. Tapi begitu kata itu menyentuh ruang publik, ukuran kebenaran berpindah tangan. Yang diuji bukan ketulusan hati, melainkan efek yang ditimbulkan. Di titik ini, niat baik sering kehilangan kekuatannya, karena publik tidak hidup di dalam kepala si pembicara. Publik hanya mendengar kalimat, melihat potongan, dan merasakan dampaknya. Selebihnya, mereka menafsirkan sendiri. Bahasa punya konsekuensi sosial. Bahasa bukan hanya alat berpikir, tapi juga alat membentuk realitas. Apa yang diucapkan hari ini bisa menjadi ingatan kolektif besok. Karena itu, setiap kalimat yang dilempar ke ruang publik selalu membawa konsekuensi, baik disadari maupun tidak. Konsekuensi ini tidak selalu logis, tidak selalu adil, tapi selalu nyata. Ia muncul dalam bentuk kemarahan, kekecewaan, pembelaan, atau bahkan polarisasi. Dan sekali konsekuensi itu muncul, ia tidak bisa ditarik kembali hanya dengan klarifikasi. Disinilah bahasa menjadi berbahaya sekaligus berkuasa. Ia bisa mengangkat martabat, tapi juga bisa mengguncang kepercayaan. Bukan karena bahasanya salah secara tata kata, tetapi karena ia menyentuh wilayah yang sensitif secara sosial. Ruang publik bukan ruang diskusi terbatas. Apa yang aman di ruang diskusi terbatas tidak selalu aman di ruang publik. Di ruang tertutup, orang berbagi konteks. Di ruang publik, konteks sering hilang. Yang tersisa hanyalah potongan kalimat yang berdiri sendiri. Ruang publik bekerja dengan logika yang berbeda. Ia tidak memberi waktu panjang untuk mencerna. Ia bergerak cepat, emosional, dan seringkali reaktif. Kalimat yang dimaksudkan sebagai ilustrasi bisa berubah menjadi provokasi hanya karena audiensnya berbeda. Karena itu, berbicara di ruang publik menuntut kesadaran ekstra. Bukan soal takut berbicara, tapi soal menyadari siapa yang mendengar. Di ruang ini, satu kalimat bisa hidup lebih lama daripada penjelasannya. Perbedaan makna dan penafsiran. Tidak ada kata yang memiliki satu makna tunggal. Setiap orang mendengar dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan, keyakinan, pengalaman hidup, bahkan luka personal. Dari satu kalimat yang sama, lahirlah banyak penafsiran. Masalah muncul ketika pembicara merasa maknanya sudah jelas, sementara pendengar merasa sebaliknya. Disinilah jurang komunikasi terbuka, bukan karena salah satu bodoh, tapi karena keduanya berdiri di pijakan makna yang berbeda. Dan di ruang publik, penafsiran tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya. Kata yang sudah dilepas akan berjalan sendiri. Ia akan ditarik, dipelintir, dipertahankan, atau ditolak, semuanya di luar kuasa penuturnya. Mengapa analogi sering menjebak? Analogi sering dipakai untuk mempermudah pemahaman. Ia bekerja dengan cara menyamakan dua hal yang berbeda agar tampak dekat. Namun, disitulah jebakannya. Tidak semua hal boleh didekatkan, apalagi jika masing-masing memiliki bobot simbolik yang tidak seimbang. Dalam konteks tertentu, analogi bisa mencerahkan, tapi di konteks lain, ia justru mengaburkan. Ketika satu simbol dianggap sakral dan simbol lain dianggap historis, menyandingkannya meski hanya sebagai ilustrasi, bisa dianggap sebagai penyamaan nilai. Masalahnya bukan pada kecerdasan analogi, melainkan pada sensitivitas medan tempat analogi itu dilemparkan. Di ruang publik yang majemuk, analogi bukan hanya soal logika, tapi soal rasa. Simbol negara versus simbol iman.
Setiap bangsa hidup dengan simbol. Negara punya simbolnya sendiri, sejarah, tokoh, dan peristiwa yang membentuk identitas kolektif. Di sisi lain, iman juga punya simbol, yang bagi penganutnya bukan sekadar inspirasi, tapi fondasi keyakinan. Keduanya sama-sama penting, namun tidak berada di ruang yang sama. Simbol negara bersifat duniawi dan terbuka untuk tafsir ulang. Simbol iman bersifat transenden dan dijaga dengan emosi dan kesetiaan yang mendalam. Ketika dua simbol ini bersinggungan tanpa batas yang jelas, gesekan hampir tak terhindarkan. Bukan karena salah satunya lebih rendah, tetapi karena keduanya hidup di logika yang berbeda. Ketika sejarah masuk wilayah sakral, sejarah adalah ruang diskusi, perdebatan, dan penafsiran. Ia boleh dikritik, direvisi, bahkan dipertanyakan. Tapi ketika sejarah mulai menyentuh wilayah yang dianggap sakral, cara berbicaranya tidak lagi bisa sama. Wilayah sakral bukan sekadar soal benar atau salah, ia adalah soal rasa hormat. Sesuatu yang mungkin sah secara akademik bisa terasa melukai secara emosional. Dan di titik itu, logika sering kalah cepat dari perasaan. Inilah batas yang sering luput disadari, bukan karena tidak tahu, tapi karena mengira semua ruang bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Padahal, tidak semua ruang publik memiliki pagar yang terlihat. Bahasa intelektual dan bahasa massa. Bahasa intelektual hidup dari konsep, abstraksi, dan penjelasan panjang. Ia terbiasa dengan nuansa, catatan kaki, dan asumsi bahwa pendengar mau berpikir pelan. Sementara, bahasa massa hidup dari kesederhanaan, emosi, dan potongan pendek. Masalah muncul ketika bahasa intelektual dilempar mentah ke ruang massa, yang sampai bukan kedalaman maknanya, melainkan bagian yang paling mudah disalahpahami. Di sini kecerdasan bisa terdengar seperti kesombongan. Bukan berarti intelektual harus diam, tapi ia harus sadar, siapa audiensnya menentukan bagaimana kata-katanya akan hidup. Tanpa kesadaran itu, pesan cerdas pun bisa berubah menjadi sumber konflik. Kata-kata tidak pernah netral. Sering kita percaya bahwa kata-kata bisa netral, objektif, dan bebas nilai. Padahal dalam praktiknya, kata selalu membawa latar belakang sosial, politik, dan kultural. Terlebih di masyarakat yang penuh sejarah dan ketercayaan. Satu kata bisa terdengar biasa bagi sebagian orang, tapi terasa menghina bagi yang lain. Bukan karena kata itu jahat, melainkan karena ia menyentuh ingatan dan keyakinan yang dalam. Netralitas seringkali hanyalah ilusi si penutur. Di ruang publik, setiap kata adalah posisi, diam pun posisi, dan berbicara tanpa menyadari posisi itu seringkali menjadi awal dari badai yang tak direncanakan. Amarah kolektif itu nyata. Amarah publik sering dianggap berlebihan, seolah muncul tanpa alasan. Padahal, amarah kolektif bukan ledakan kosong. Ia adalah akumulasi panjang dari pengalaman, kekecewaan, dan rasa tidak didengar yang menumpuk di bawah permukaan. Ketika sebuah kalimat memicu reaksi besar, seringkali itu bukan penyebab utama. Kalimat tersebut hanyalah pemantik yang menyentuh bahan bakar yang sudah lama ada. Publik marah bukan hanya pada kata, tapi pada makna yang mereka rasakan di baliknya. Di titik ini, mencoba meredam amarah dengan logika sering gagal, karena amarah kolektif tidak lahir dari argumen, melainkan dari rasa. Dan rasa tidak bisa dipatahkan hanya dengan penjelasan. Agama sebagai identitas emosional. Bagi banyak orang, agama bukan sekadar sistem kepercayaan. Ia adalah identitas, rumah batin, dan sumber makna hidup. Menyentuhnya berarti menyentuh bagian paling personal dari seseorang. Karena itu, reaksi keras seringkali bukan tentang benar atau salah secara rasional. Ia adalah respon protektif, upaya menjaga sesuatu yang dianggap paling berharga. Di sini, emosi bergerak lebih cepat daripada pertimbangan logis. Memahami hal ini penting, bukan untuk membenarkan kemarahan, tetapi untuk menyadari medan yang sedang diinjak. Di wilayah identitas, setiap kata terasa lebih berat dari sekadar bunyinya. Trauma simbol yang pernah dilukai. Masyarakat menyimpan ingatan. Ada simbol-simbol yang di masa lalu pernah dipermainkan, disakiti, atau diperdebatkan dengan cara yang melukai. Ingatan itu tidak hilang, hanya menunggu dipicu kembali. Ketika simbol-simbol sensitif disentuh, reaksi publik seringkali membawa luka lama itu naik ke permukaan. Yang terlihat seperti reaksi berlebihan, sebenarnya adalah trauma yang belum sepenuhnya sembuh. Disinilah banyak kesalahpahaman terjadi. Penutur melihat peristiwa hari ini, sementara publik merasakannya sebagai kelanjutan dari sejarah panjang. Dua waktu yang berbeda bertabrakan dalam satu kalimat. Media sosial memotong makna.
Media sosial tidak hidup dari kedalaman, tapi dari kecepatan. Yang tersebar bukan penjelasan panjang, melainkan potongan paling provokatif. Makna yang utuh sering tertinggal jauh di belakang viralitas. Satu kalimat bisa dipisahkan dari konteksnya, lalu hidup sendiri. Ia beredar tanpa penjelasan, tanpa nada suara, tanpa niat awal. Yang tersisa hanyalah teks dan emosi pembacanya. Di ruang seperti ini, klarifikasi sering datang terlambat, karena publik sudah membentuk kesimpulan sebelum penjelasan muncul. Media sosial bukan ruang menunggu, ia ruang bereaksi. Judul lebih kuat dari isi. Banyak orang tidak menonton penuh, tidak membaca tuntas, dan tidak menunggu penjelasan. Yang mereka temui pertama kali adalah judul, dan judul seringkali sudah cukup untuk memicu reaksi. Disinilah paradoks komunikasi modern terjadi. Isi bisa sangat hati-hati, tapi judul yang tajam mampu menenggelamkan semuanya. Publik bereaksi pada kesan awal, bukan pada keseluruhan pesan. Akibatnya, perdebatan sering berlangsung tanpa dasar yang sama. Yang satu membela isi, yang lain menyerang judul, sementara makna utuhnya hilang di tengah kebisingan. Ketika klarifikasi terlambat. Dalam konflik komunikasi, waktu adalah segalanya. Klarifikasi yang datang terlambat seringkali tidak lagi berfungsi sebagai penjelasan, melainkan dianggap sebagai pembelaan. Publik sudah membentuk kesimpulan sebelum suara klarifikasi sempat terdengar. Pada titik ini, apapun yang diucapkan terasa salah. Diam dianggap mengakui, bicara dianggap membela diri. Ruang untuk menjelaskan menyempit, karena emosi sudah lebih dulu menguasai percakapan. Inilah ironi komunikasi publik. Ketika kata paling dibutuhkan, justru saat itu kata kehilangan daya. Bukan karena isinya salah, tetapi karena waktunya sudah lewat. Siapa yang sebenarnya diserang? Dalam setiap kontroversi selalu muncul pertanyaan, siapa yang sedang diserang? Apakah individu yang berbicara atau simbol yang dirasa tersentuh oleh ucapannya? Seringkali sasaran kemarahan bukan lagi orangnya. Publik jarang benar-benar memperdebatkan niat personal. Yang dipertahankan adalah simbol, identitas, dan rasa hormat kolektif. Individu hanya menjadi wajah dari persoalan yang lebih besar. Karena itu, konflik semacam ini jarang selesai dengan permintaan maaf personal. Yang terluka bukan satu orang, melainkan perasaan bersama yang sulit diwakili satu suara. Emosi lebih cepat dari logika. Logika membutuhkan waktu, emosi tidak. Dalam hitungan detik, perasaan bisa berubah menjadi sikap, dan sikap berubah menjadi kemarahan. Media sosial mempercepat proses ini tanpa memberi ruang jeda. Saat emosi sudah memimpin, argumen rasional terdengar dingin, bahkan menyebalkan. Penjelasan dianggap menggurui, data dianggap pembenaran. Bukan karena salah, tapi karena datang di medan yang salah. Disinilah banyak dialog gagal, bukan karena kurang pintar, tetapi karena berbicara pada emosi dengan bahasa logika. Polarisasi yang sudah ada. Kontroversi jarang menciptakan perpecahan dari nol. Ia hanya memperjelas garis yang sebelumnya sudah samar. Polarisasi telah ada, menunggu momen untuk tampak ke permukaan. Satu peristiwa lalu dijadikan simbol keberpihakan. Siapa yang diam dianggap setuju, siapa yang berbicara dianggap menantang. Nuansa hilang, posisi mengeras. Dalam situasi seperti ini, diskusi berubah menjadi pertarungan identitas. Bukan lagi soal apa yang dikatakan, tapi soal kamu di pihak mana. Publik tidak sedang mencari penjelasan. Di tengah emosi yang memuncak, publik seringkali tidak mencari klarifikasi atau penjelasan rasional. Yang mereka cari adalah pengakuan bahwa perasaan mereka valid, bahwa kemarahan mereka dimengerti. Penjelasan panjang bisa terasa mengabaikan emosi itu, seolah logika ingin menenangkan sesuatu yang belum siap ditenangkan. Disinilah jarak antara penutur dan publik semakin melebar. Mungkin inilah pelajaran paling sulit. Tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan kata-kata tambahan. Kadang yang dibutuhkan publik bukan jawaban, tapi pengakuan atas rasa yang mereka alami. Kebebasan bicara bukan bebas konsekuensi. Kebebasan bicara sering dipahami sebagai hak untuk mengatakan apapun. Padahal, dalam filsafat sosial, kebebasan selalu berjalan beriringan dengan konsekuensi. Hak berbicara tidak pernah berarti kebal dari dampak sosial. Di ruang publik, setiap kata berinteraksi dengan keyakinan, identitas, dan emosi orang lain. Kebebasan memberi ruang untuk bicara, tapi tidak menjamin kata itu diterima dengan tenang. Disinilah perbedaan antara kebebasan dan kebijaksanaan. Masalahnya bukan pada kebebasan itu sendiri, melainkan pada ilusi bahwa kebebasan berarti tanpa tanggung jawab. Padahal justru karena bebas, setiap kata memiliki bobot moral yang lebih berat. Etika berbicara di masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk hidup dari perbedaan yang rapuh. Ia bertahan bukan karena semua sepakat,
tetapi karena semua sepakat untuk saling menjaga batas. Etika berbicara menjadi pagar tak terlihat yang menahan konflik agar tidak meledak. Dalam masyarakat seperti ini, kebenaran tidak selalu cukup. Cara menyampaikannya sama pentingnya. Kata yang benar bisa melukai jika tidak memperhitungkan siapa yang mendengar. Etika bukan tentang membungkam, melainkan tentang membaca ruang. Ia menuntut empati, kemampuan membayangkan bagaimana kata kita akan hidup di telinga orang lain. Mengapa tokoh publik harus lebih diam? Tokoh publik hidup di bawah sorotan. Apa yang mereka ucapkan tidak pernah berhenti di satu ruang. Kata-kata mereka beresonansi lebih luas, lebih lama, dan lebih keras dibanding orang biasa. Karena itu diam seringkali bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab. Kesadaran bahwa tidak semua pikiran perlu dilepas ke ruang publik adalah bentuk kedewasaan komunikasi. Dalam dunia yang bising, memilih diam bisa menjadi sikap paling radikal, bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena memahami dampak dari setiap kata. Antara kejujuran dan kebijaksanaan. Kejujuran sering dianggap nilai tertinggi dalam berbicara, namun filsafat mengajarkan bahwa kejujuran tanpa kebijaksanaan bisa menjadi senjata yang melukai. Tidak semua kebenaran harus diucapkan dengan cara yang sama. Ada perbedaan antara jujur dan sembrono. Jujur mempertimbangkan dampak, sembrono hanya memuaskan kelegaan pribadi. Di ruang publik, perbedaan ini menjadi sangat penting. Kebijaksanaan bukan berarti memutarbalikkan kebenaran. Ia berarti memilih cara, waktu, dan ruang yang tepat agar kebenaran tidak berubah menjadi sumber konflik. Bahasa sebagai tanggung jawab moral. Bahasa bukan sekedar alat ekspresi, tapi sarana membangun atau merusak relasi sosial. Setiap kata yang diucapkan membawa tanggung jawab, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi pada komunitas tempat kata itu beredar. Tanggung jawab moral dalam berbahasa berarti menyadari bahwa kata bisa melukai tanpa menyentuh fisik. Luka semacam ini sering lebih dalam, karena menyentuh identitas dan keyakinan. Disinilah pilihan muncul, menggunakan bahasa untuk menjelaskan atau untuk memenangkan ego, dan pilihan itu sadar atau tidak akan selalu dinilai oleh publik. Ketika logika bertabrakan dengan iman, logika bekerja dengan penjelasan, sebab akibat dan konsistensi. Iman bekerja dengan keyakinan, rasa percaya, dan keterikatan batin. Keduanya sama-sama penting, namun tidak selalu bisa dipertemukan dalam satu bahasa. Masalah muncul ketika logika mencoba mengukur iman dengan standar rasional, atau iman menolak logika tanpa ruang dialog. Benturan ini bukan soal siapa yang benar, melainkan soal perbedaan cara memahami dunia. Di ruang publik, benturan ini menjadi sensitif, karena yang dipertaruhkan bukan sekedar argumen, tetapi rasa aman batin banyak orang. Mengukur kalimat dengan dampaknya. Seringkali seseorang merasa ucapannya tidak bermasalah karena maksudnya baik dan logis. Namun dalam etika komunikasi, ukuran utama bukan niat, melainkan dampak yang dirasakan. Satu kalimat bisa terasa ringan bagi penuturnya, tetapi berat bagi pendengarnya. Dampak ini tidak selalu adil, tetapi selalu nyata. Dan realitas sosial bekerja berdasarkan rasa yang dialami, bukan niat yang disimpan. Mengukur kata dengan dampaknya menuntut kerendahan hati, kesediaan untuk mengakui bahwa kita tidak sepenuhnya mengontrol bagaimana kata kita diterima. Retorika yang gagal membaca audiens. Retorika yang baik selalu dimulai dari pemahaman audiens. Ketika pembicara terlalu fokus pada gagasannya sendiri, ia sering lupa bahwa setiap audiens memiliki batas emosional yang berbeda. Apa yang terasa cerdas di satu ruang bisa terasa ofensif di ruang lain. Bukan karena audiens kurang berpikir, tetapi karena mereka hidup dengan nilai dan pengalaman yang berbeda. Gagal membaca audiens bukan kesalahan intelektual, melainkan kegagalan empati. Dan kegagalan inilah yang sering membuat pesan kehilangan makna awalnya. Intelektual dan jebakan ego. Pengetahuan memberi rasa percaya diri, tapi juga menyimpan jebakan. Ketika seseorang merasa cukup pintar untuk menjelaskan segalanya, ia bisa lupa bahwa tidak semua hal ingin dijelaskan secara rasional. Ego intelektual muncul saat seseorang merasa disalahpahami, padahal mungkin ia sendiri yang tidak memahami audiensnya. Keinginan untuk meluruskan bisa berubah menjadi keinginan untuk menang. Di titik ini, diskusi berhenti menjadi dialog. Ia berubah menjadi panggung pembuktian diri, dan publik hanya menjadi penonton yang lelah. Diam kadang lebih bijak dari penjelasan. Dalam beberapa situasi, diam bukan tanda kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menghormati emosi yang sedang memuncak.
karena penjelasan yang datang di waktu yang salah sering hanya memperdalam luka. Diam memberi ruang jeda bagi penutur dan pendengar untuk merenung. Ia menunda konflik agar tidak membesar. Dalam filsafat Timur, diam sering dianggap bentuk kebijaksanaan tertinggi. Tidak semua masalah selesai dengan lebih banyak kata. Kadang masalah justru mereda ketika kata-kata diberi waktu untuk beristirahat. Ini bukan soal satu orang. Setiap kali kontroversi muncul, perhatian sering tertuju pada satu nama. Padahal persoalannya jarang berhenti di sana. Individu hanyalah titik awal dari percakapan yang lebih luas tentang cara kita berbicara dan bereaksi. Jika satu orang bisa memicu kemarahan besar, itu berarti ada sesuatu yang lebih dalam sedang bergerak. Mungkin ini bukan soal siapa yang bicara, tetapi soal bagaimana masyarakat menanggapi simbol dan kata. Dengan melihatnya sebagai persoalan bersama, kita diajak untuk tidak berhenti pada menyalahkan individu, tapi mulai bertanya, ada apa dengan ruang publik kita hari ini? Semua pernah salah kata. Tidak ada manusia yang sempurna dalam berbicara. Setiap orang pernah mengucapkan kalimat yang disesali, disalahpahami, atau melukai orang lain tanpa sengaja. Bedanya hanya pada skala dan sorotan. Ketika kesalahan itu terjadi di ruang privat, dampaknya terbatas. Tapi ketika terjadi di ruang publik, efeknya berlipat ganda. Kesalahan kecil bisa terasa seperti pelanggaran besar. Kesadaran ini seharusnya melahirkan empati, bukan pembenaran. Bahwa salah kata adalah bagian dari kemanusiaan, tapi belajar darinya adalah tanda kedewasaan. Belajar membaca ruang. Berbicara bukan hanya soal isi pesan, tapi juga soal konteks. Membaca ruang berarti memahami siapa yang mendengar, apa yang mereka rasakan, dan sejarah apa yang mereka bawa. Tanpa kemampuan ini, kata-kata mudah meleset. Yang dimaksudkan sebagai penjelasan bisa terdengar sebagai penyangkalan. Yang diniatkan sebagai refleksi bisa terasa sebagai provokasi. Membaca ruang bukan membatasi pikiran, melainkan menyesuaikan bahasa, agar pesan sampai tanpa harus melukai. Menghormati tanpa harus sepakat. Salah satu tanda kedewasaan berbangsa adalah kemampuan untuk berbeda tanpa saling merendahkan. Menghormati bukan berarti menyetujui, dan tidak sepakat bukan berarti memusuhi. Di ruang publik yang sehat, perbedaan dijaga dengan etika. Argumen boleh keras, tapi simbol dan identitas tetap dihormati. Disinilah batas antara kritik dan luka harus dijaga. Tanpa prinsip ini, perbedaan mudah berubah menjadi permusuhan, dan ruang dialog menyempit menjadi ruang saling serang. Kritik tidak harus melukai. Kritik adalah bagian penting dari masyarakat demokratis. Namun kritik yang efektif bukan yang paling keras, melainkan yang paling dipahami. Ketika kritik melukai, pesan seringkali tenggelam. Ada cara untuk menyampaikan kegelisahan tanpa menyentuh wilayah yang paling sensitif. Ada bahasa yang tajam tanpa harus menusuk identitas orang lain. Disinilah seni berbicara diuji. Bukan pada seberapa berani kita mengkritik, tetapi pada seberapa bijak kita menjaga dampaknya. Masyarakat yang mudah tersinggung. Sering muncul anggapan bahwa masyarakat hari ini terlalu mudah tersinggung. Sedikit kata, sedikit analogi, langsung memicu reaksi besar. Namun pertanyaan yang lebih dalam adalah apakah ini soal sensitivitas berlebihan atau soal pengalaman kolektif yang belum pulih? Masyarakat tidak lahir sensitif begitu saja. Sensitivitas terbentuk dari sejarah panjang, dari simbol yang pernah direndahkan, dari suara yang pernah diabaikan, dari rasa hormat yang terasa rapuh. Di titik ini, tersinggung bukan sekedar reaksi emosional, tapi mekanisme perlindungan. Melihatnya dari sudut ini, kemarahan publik tidak lagi tampak sebagai kelemahan. Ia menjadi tanda bahwa ada nilai yang sedang dijaga, meski caranya tidak selalu tenang. Ataukah kita terlalu sering dilukai? Mungkin masalahnya bukan karena masyarakat terlalu sensitif, melainkan karena terlalu sering disentuh tanpa empati. Kata-kata datang silih berganti, tapi jarang yang berhenti untuk mendengar bagaimana kata itu dirasakan. Luka sosial tidak selalu tampak di permukaan. Ia tersimpan dalam ingatan kolektif, menunggu pemicu kecil untuk muncul kembali. Dan ketika muncul, ia sering disalahpahami sebagai kemarahan tiba-tiba. Jika ini yang terjadi, maka tugas kita bukan menertawakan sensitivitas, melainkan bertanya, bagian mana yang belum benar-benar sembuh. Kata-kata adalah cermin kekuasaan.
Siapa yang berbicara sangat menentukan bagaimana kata diterima. Kata yang sama jika diucapkan oleh orang biasa mungkin berlalu begitu saja. Namun jika keluar dari mulut tokoh publik, dampaknya bisa berlipat ganda. Disinilah kata menjadi cermin kekuasaan. Semakin besar pengaruh seseorang, semakin berat beban kata-katanya. Bukan karena niatnya, tetapi karena posisi sosialnya. Kesadaran akan posisi ini adalah inti tanggung jawab publik. Karena kekuasaan tidak hanya terletak pada jabatan, tapi juga pada suara yang didengar banyak orang. Pelajaran mahal dari sebuah kontroversi. Setiap kontroversi selalu meninggalkan pelajaran. Sayangnya pelajaran itu sering datang dengan harga sosial yang mahal, luka, kemarahan, dan jarak antar kelompok. Pelajaran itu bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang betapa rapuhnya ruang publik jika kata-kata tidak dijaga dengan kebijaksanaan. Jika ada yang bisa dipetik, mungkin ini. Berbicara di negeri yang majemuk bukan sekedar soal keberanian, tapi juga soal kepekaan. Di negeri ini, kata bisa menyatukan atau membakar. Di akhir semua ini, kita sampai pada satu kesadaran sederhana. Kata adalah alat yang sangat kuat. Ia bisa menyatukan perbedaan, tapi juga bisa membakar kepercayaan yang dibangun lama. Pilihan selalu ada pada penuturnya. Apakah kata digunakan untuk membuka dialog atau untuk memenangkan ego? Apakah ia menjadi jembatan atau justru pemantik api? Dan di titik ini, penilaian bukan lagi milik pembicara. Ia penuhnya berada di tangan mereka yang mendengar.